Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat dalam perjalanan. Bagi seorang yang musafir, yaitu bepergian, diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar sholat, yaitu memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagaimanakah tata caranya? Yang pertama adalah bahwa syaratnya harus perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah, perjalanan bukan yang maksiat atau diharamkan. Itu diperbolehkan bagi seorang musafir untuk melakukan qashar sholat, yaitu memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah bahwa jarak yang ditempuh adalah jarak yang jauh. Kalau dalam istilah fikih itu adalah marhalatani, 2 marhalah, atau menurut ukuran sekarang adalah sekitar 81 km. Jadi apabila perjalanannya itu sejauh 81 km, maka diperbolehkan untuk melakukan qashar. Yang dihitung adalah jaraknya, bukan apakah perjalanannya ini repot atau tidak. Meskipun perjalanan itu jauh, lebih dari 81 km, dan sangat nyaman, misalkan dengan kendaraan yang bagus, tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qashar. Tetapi jika kurang dari 81 km, meskipun itu repot sekali, tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar, karena yang dianggap adalah jaraknya, yaitu lil qasri. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa dia melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Jadi yang bisa diqashar adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat duhur, ashar, dan isya. Duhur menjadi 2 rakaat, ashar menjadi 2 rakaat, dan isya menjadi 2 rakaat. Itulah qashar. Kemudian orang yang melaksanakan sholat qashar harus niat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika dia niat takbiratul ihram, misalkan usolli fardhu dhuhri rakaataini, kalau biasanya dia arba'a rakaatin menjadi rakaataini qashran lillahi ta'ala, karena qashar karena Allah. Begitu juga sholat asar. Jadi harus niat ketika takbiratul ihram. Tidak boleh dia itu sholat sempurna lalu di tengah-tengah dia niat qashar. Ini tidak boleh. Kemudian orang yang sholat musafir ini juga tidak makmum dengan orang yang mukim. Ada orang yang sholat sempurna kemudian dia makmum. Nah, tidak boleh dia makmum untuk orang yang mukim. Misalkan dia niat qashar, tahu-tahu dia di masjid ada orang jamaah sempurna. Nah, dia tidak boleh bermakmum. Kalau dia makmum, dia wajib menyempurnakan dan tidak boleh melaksanakan qashar. Itulah qashar. Kemudian, selain qashar, seorang yang musafir juga diperbolehkan untuk melakukan jamak sholat. Jamak artinya adalah mengumpulkan. Kalau qashar memendekkan, kalau jamak mengumpulkan. Bagaimana itu? Yaitu diperbolehkan bagi musafir dengan perjalanan yang jauh tadi, sekitar 81 km, untuk melakukan jamak antara duhur dan asar, yaitu mengumpulkan sholat duhur dan asar di waktu duhur atau di waktu asar. Apabila dia melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu duhur, namanya jamak takdim, yaitu jamak mendahulukan asar di waktu duhur. Kalau dia melaksanakan di waktu yang kedua, misalkan duhur dan asar, dia melaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir, mengumpulkan dan mengakhirkan. Kemudian yang juga boleh dijamak adalah sholat maghrib dan isya. Kalau dilaksanakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, kemudian disyaratkan
bagi orang yang melakukan jamak ini untuk melakukan niat di awal waktu yang pertama. Kalau dia misalkan sholat jamak takdim duhur, berarti ketika dia takbiratul ihram duhur, dia sudah niat akan menjamak dengan asar. Niatnya bagaimana? Misalkan dengan mengucapkan usolli fardhu duhri jam'an ma'al asri. Aku sholat duhur dijamak dengan asar. Kalau dia sempurna berarti arba'a raka'atin, kalau dia qashar berarti raka'atain. Nanti kita bahas. Kemudian bagaimana kalau jamak takhir? Nah, kalau dia melakukan jamak takhir di waktu yang pertama, dia harus sudah niat di dalam hati bahwa nanti saya akan jamak takhir. Nah, begitu juga berlaku untuk sholat maghrib dan isya. Ketika dia akan melaksanakan jamak takhir di waktu isya, berarti ketika masuk waktu maghrib, dia sudah niat bahwa saya akan melakukan jamak nanti di waktu isya. Itulah jamak. Kemudian sholat jamak ini juga boleh dilaksanakan untuk tujuan yang sangat penting. Para fuqaha mengatakan boleh melakukan jamak karena hujan yang deras. Ini menurut sebagian ulama diperbolehkan untuk jamak takdim. Jadi hujannya yang deras. Kemudian juga para ulama mengatakan boleh melaksanakan jamak ini untuk sholat perjalanan yang merepotkan meskipun tidak jauh. Jadi perjalanan pendek tapi merepotkan, ini diperbolehkan untuk jamak, bukan qashar ya. Kalau qashar para ulama mengatakan sangat ketat. Peraturan jarak harus berlaku, yaitu 81 km. Tetapi kalau jamak, peraturan jarak ini agak longgar, bahkan diperbolehkan karena hujan, karena kebutuhan yang sangat mendesak. Ini juga untuk menjawab para masyarakat yang di Jakarta terutama. Banyak yang pulang dari kerja itu setelah sholat asar, lalu dia pulang di perjalanan tidak sampai 81 km, tetapi mereka pada waktu maghrib masih di dalam kendaraan atau di atas kendaraan. Nah, seperti ini bisa dijawab dengan diperbolehkan jamak takhir, ya, tetapi tidak diperbolehkan qashar. Maka orang tadi ketika sampai di tujuan, dia melaksanakan sholat maghrib dan isya takhir, dan dilarang qashar ya, karena dia tidak mencapai 80 atau perjalanannya tidak mencapai 81 km. Kemudian selain karena diperbolehkan jamak dan qashar tadi, seorang musafir yang perjalanan jauh yaitu 81 km diperbolehkan baginya untuk mengkombinasikan, yaitu boleh mengqashar sekaligus menjamak. Dalam istilah fikih dinamakan jamak qashar. Jadi dia menjamak, misalkan duhur dan asar, dia menjamak. Jadi pelaksanaan duhur dan asar dilaksanakan di salah satu waktunya. Kalau di waktu duhur namanya takdim, tetapi dalam satu waktu juga dia melakukan qashar. Jadi duhurnya dilaksanakan 2 rakaat, asarnya juga begitu 2 rakaat. Jadi niatnya dia niat jamak dan qashar. Usolli fardhu duhri jam'an ma'al asri wa qashran raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur jamak dengan asar dan qashar dipendekkan menjadi 2 rakaat. Nah, begitu juga diperbolehkan untuk sholat maghrib dan sholat isya. Maghribnya tentunya nggak boleh di qashar karena maghrib tidak 4 rakaat. Jadi isyanya di qashar menjadi 2, maghribnya tetap 3. Untuk subuh tidak diperbolehkan qashar dan tidak diperbolehkan jamak. Kemudian bagi seorang yang musafir, bagaimana kalau dia ingin melaksanakan sholat di atas kendaraan? Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat fardu tidak boleh dilaksanakan di atas kendaraan kecuali yang memungkinkan untuk rukuk dan sujud. Nah, berarti ini hanya diperbolehkan, sholat fardu hanya diperbolehkan di atas kendaraan yang mempunyai musholla, misalkan kapal atau bis yang besar, atau kereta api yang mempunyai musholla, atau pesawat yang mempunyai musholla, sehingga memungkinkan bagi seorang yang sholat tadi untuk rukuk dan sujud. Ini karena sholat fardu itu harus sempurna rukuk dan sujudnya. Apa dalilnya?
Menurut mazhab Syafi'i bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah diriwayatkan melaksanakan sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu. Beliau hanya diriwayatkan melaksanakan sholat di atas kendaraan itu sholat witir atau sholat sunnah. Oleh karena itu, orang mazhab Syafi'i mengatakan yang boleh dilaksanakan di atas kendaraan secara sah itu hanya sholat sunnah, khususnya sholat witir, yaitu caranya ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, lalu orangnya melanjutkan perjalanan, lalu rukuk dan sujudnya isyarat, lalu ketika salam dia menghadap kiblat. Tetapi kalau sholat fardu tidak diperbolehkan, karena Rasulullah diriwayatkan bahkan beliau ketika sholat fardu selalu turun, berhenti melaksanakan sholat fardu. Itu yang ada dalam kitab-kitab hadis. Kemudian bagaimana kalau dia itu dalam keadaan di atas kendaraan, misalkan naik kereta api, kemudian data waktu sholat, padahal tidak memungkinkan baginya untuk sholat. Menurut mazhab Syafi'i, orang ini harus melaksanakan sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Yaitu pada sholat ini tentunya karena darurat, jadi diperbolehkan sholat fardu dengan cara duduk isyarat tadi. Bahkan diperbolehkan tanpa wudu kalau tidak memungkinkan. Kemudian sholat, takbir dengan isyarat, rukuk dengan isyarat, sujud dengan isyarat, dan salam. Nah, sholat di hormatil waktu ini harus diulang. Nanti ketika dia sampai di tempat tujuan yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, orang tadi harus melaksanakan sholat qadha, yaitu mengulang sholat yang telah dilaksanakannya secara tidak sempurna. Ini juga berlaku untuk orang yang dalam kondisi dia tidak menemukan pakaian yang bersih, padahal waktu sholat sudah datang. Nah, dia terpaksa harus melaksanakan sholat lihurmatil wakti karena syarat-syarat tidak bisa terpenuhi. Nanti dia setelah itu diwajibkan untuk melakukan qadha. Itulah hal yang terpenting yang harus diketahui untuk sholat dalam perjalanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.